Video ini akan membahas tentang penelitian sejarah. Jadi silakan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Langkah penelitian sejarah yang pertama adalah pemilihan topik. Pemilihan topik ini menjadi hal penting dalam tahapan penelitian sejarah. Topik yang dipilih sebaiknya merujuk pada bahasan pokok kajian yang akan diteliti. Seorang peneliti atau sejarawan perlu memperhatikan ketersediaan sumber untuk mengkaji topik yang akan dipilih. Jadi sebelum menentukan sebuah topik, itu harus memperhatikan dulu ketersediaan sumber sejarah. Ada atau tidak ada, mudah atau susah dalam memperoleh sumber sejarah tersebut. Oleh karenanya, sebelum menentukan sebuah topik, yang harus pertama kali dipikirkan adalah tentang ketersediaan sumber sejarah. Pemilihan topik dalam penelitian itu sebaiknya didasarkan pada kedekatan emosional dan intelektual. Saya contohkan tentang kedekatan emosional. Misalnya orang yang tinggal di Lampung, tentunya akan mudah dalam mengkaji, meneliti pembahasan tentang Lampung. Oleh karenanya topiknya pun harus seputar berkaitan dengan Lampung. Misal tentang sejarah Lampung, tentang budaya Lampung. Itu akan lebih mudah bagi orang yang tinggal di Lampung. Kemudian kedekatan intelektual. Ini berkaitan dengan ilmu tentang pengetahuan yang dimiliki oleh seorang peneliti. Peneliti yang memiliki pengetahuan tentang topik yang dikaji itu akan lebih mudah dalam melakukan penelitian sejarah. Oleh karenanya dalam menentukan topik ini sekali lagi harus berdasarkan pada kedekatan emosional dan kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual ini berdasarkan pada pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh seorang peneliti. Kalau memang tidak bisa untuk melakukan penelitian suatu topik tertentu, sebaiknya topik tersebut jangan dipilih. Baik, kita lanjutkan tahap yang kedua dalam penelitian sejarah adalah heuristik. Heuristik ini dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan sumber atau data sejarah. Kegiatan heuristik ini dilakukan setelah menentukan topik yang dipilih. Ya, jadi setelah menentukan topik terpilih dan langkah selanjutnya adalah mengumpulkan sumber atau data sejarah. Biasa sering disebut dengan heuristik. Keberhasilan dalam pencarian sumber sejarah itu ditentukan oleh wawasan dan pengetahuan dari peneliti mengenai sumber yang diperlukan dan yang relevan dengan topik. Oleh karena itu, peneliti harus memahami jenis-jenis sumber dan data sejarah yang diperlukan yang berkaitan dengan topik yang dipilih tadi. Pencarian sumber sejarah itu dapat dilakukan di tempat-tempat seperti museum. Ya, di museum itu banyak sekali koleksi-koleksi benda tentang sejarah, yaitu dapat dijadikan sumber sejarah. Kemudian monumen, kemudian badan atau lembaga kearsipan, ini seperti ANRI, Arsip Nasional
Republik Indonesia itu kita bisa berkunjung ke sana untuk mencari sumber sejarah atau untuk melaksanakan kegiatan heuristik. Kemudian sumber sejarah juga itu dapat kita peroleh melalui hasil wawancara dengan tokoh atau pelaku sejarah. Baik, selanjutnya adalah tahap kritik. Kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern ini dilakukan untuk memperoleh keaslian dari suatu sumber melalui penelitian fisik terhadap sumber tersebut. Menguji keaslian suatu sumber itu dapat dilakukan dengan meninjau pembuat dokumen atau lembaga pembuat dokumen, pengarang, dan tanggal pembuatan, dan stempel atau cap terkait keaslian sumber. Jadi kalau kita lihat kritik ekstern ini lebih pada keaslian dari sumber sejarah, tentang keautentikan dari sumber sejarah. Itu dapat dilakukan dengan beberapa hal tadi, yaitu dengan meninjau pembuat dokumen atau lembaga pembuat dokumen, kemudian pengarangnya, tanggal pembuatannya, dan stempel. Jadi harus benar-benar autentik atau asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah kritik intern. Kritik intern ini menguji seberapa jauh suatu sumber tersebut dapat dipercaya. Kritik intern ini menguji kredibilitas pemberi informasi atau pembuat sumber sejarah. Kritik intern ini biasanya menguji sumber yang bersifat lisan. Jadi kalau ekstern tadi mengenai keaslian dari sumber, kalau intern ini tentang kredibilitas atau kemampuan dari si pemberi sumber informasi sejarah. Benar atau tidak si pembuat sejarah ini bisa menghasilkan suatu statement, suatu ucapan yang dapat digunakan untuk membahas, untuk melakukan penelitian sejarah berdasarkan topik sejarah yang kita pilih. Tahap berikutnya adalah interpretasi. Interpretasi ini dapat diartikan sebagai penafsiran. Interpretasi ini memiliki tujuan, yaitu untuk merangkai fakta-fakta dari proses verifikasi atau proses kritik tadi. Jadi dari beberapa kritik itu ditafsirkan dan dirangkai menjadi sebuah penafsiran atau interpretasi. Kemudian selanjutnya fakta-fakta tersebut itu disusun menjadi rangkaian kisah yang harus bersifat kronologis atau berurutan. Itu tentang interpretasi. Kemudian yang terakhir dalam langkah-langkah penelitian yaitu historiografi. Historiografi ini secara harfiah dapat diartikan sebagai penulisan sejarah. Historiografi ini merupakan tahap akhir dalam penelitian sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan kegiatan yang menyajikan hasil penelitian sejarah menjadi sebuah tulisan sejarah. Jadi itu langkah-langkah dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama adalah pemilihan topik, heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi para pecinta sejarah atau bagi calon peneliti sejarah, agar penelitiannya dapat berjalan dengan baik, agar penelitiannya menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat juga untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.